Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmatnya, sehingganya saya bisa menyelesaikan pembuatan video pembelajaran budaya daerah, yang dimana pembelajaran budaya daerah ini diampuh oleh Bapak Samsi Pemalingo SAG MA. Sebelum mulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardi Bramantio dengan NIM 151 420 138 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reog dan sejarah reog Ponorogo. Reog, sebuah seni pertunjukan tua yang bertahan dari gempuran zaman, memiliki nilai seni sekaligus nilai luhur. Reog Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warog dan Gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur penji. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Ada dua ragam bentuk reog Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni reog Ogbiok dan reog festival. Reog modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, tahanan, dari hari-hari besar nasional. Seni reog Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tarian pembukaan. Reog Ogbiok sering pentas di pelataran sejalan tanpa mengikuti pakem tertentu, biasanya mengisi acara hajatan, bersih desa, hingga pementasan semata untuk menghibur. Sedangkan reog festival sudah mengalami modifikasi dan ditampilkan sesuai pakem dalam acara tahunan. Festival reog yang diadakan pemerintah Kota Ponorogo sejak 1997 berdasarkan lokarya pengusulan ICH UNESCO tanggal 15 sampai 16 Februari 2022. Reog Ponorogo masuk daftar warisan budaya tak benda BBTB UNESCO United National Educational, Scientific and Cultural Organization. Masuk ke dalam sejarah. Ada 5 versi cerita populer yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul reog dan warog. Namun, salah satu cerita paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Brih Kertabumi. Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15, Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh kuat dari pihak istri Raja Majapahit yang berasal dari Tiongkok. Selain itu juga murka kepada rajanya dalam pemerintahan yang korup. Ia pun melihat bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit akan berakhir. Ia lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan di mana ia mengajar seni bela diri kepada anak-anak muda, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan, dengan harapan bahwa anak-anak muda ini
akan menjadi bibit dari kebangkitan kerajaan Majapahit kembali. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni reog yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Pagelaran reog menjadi cara Ki Ageng untuk membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran reog. Dalam pertunjukan reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong, raja hutan yang menjadi simbol untuk Kertabumi, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan Tiongkoknya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Jatilan yang diperankan oleh kelompok penari gembla yang menunggangi kuda-kudaan menjadi simbol kekuatan pasukan kerajaan Majapahit yang menjadi perbandingan kontras dengan kekuatan Warok yang berada di balik topeng badut merah yang menjadi simbol untuk Ki Ageng Kutu sendirian dan menopang berat topeng Singa Barong yang mencapai lebih dari 50 kg hanya dengan menggunakan giginya. Kepopuleran reog Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan Breh Kertabumi mengambil tindakan dan menyerang perguruannya. Pemberontakan oleh Warok dengan cepat diatasi dan perguruan dilarang untuk melanjutkan pengajaran dan Warok. Namun murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkan secara diam-diam. Walaupun begitu, kesenian reognya sendiri masih diperbolehkan untuk dipentaskan karena sudah menjadi pertunjukan populer di antara masyarakat. Namun jalan ceritanya memiliki alur baru di mana ditambahkan karakter-karakter dari cerita rakyat Ponorogo, yaitu Lono Sewadono, Dewi Songgolangit, dan Ki Gentayu. Versi resmi alur cerita reog Ponorogo ini adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri, Dewi Ragil Kuning. Namun di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singa Barong dari Kediri. Pasukan Raja Singa Barong terdiri dari merak dan singa, sedangkan dari pihak kerajaan Ponorogo, Raja Klono dan wakilnya Bujangganong. Dikawal oleh Warok, itu pria berpakaian hitam-hitam dalam tariannya, dan Warok ini memiliki ilmu hitam mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara kerajaan Kediri dan kerajaan Ponorogo, dan mengadu ilmu hitam di antara keduanya. Para penari dalam keadaan kerasukan saat mementaskan tariannya. Hingga kini, masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai warisan budaya yang sangat kaya. Dalam pengalamannya, seni reog merupakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun-temurun dan terjaga upacaranya pun menggunakan syarat-syarat tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhinya tanpa ada garis keturunan yang jelas. Mereka menganut garis keturunan parental dan hukum adat yang masih berlaku. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam budaya Nusantara, salam lestari. Indonesia maju, Indonesia jaya. People